Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang menyelidiki kemunculan busa hitam yang viral di Pantura Subang. Mereka memastikan busa tersebut tidak berbahaya. Adapun asalnya diduga dari pabrik oli yang terbakar di Karawang. Busa hitam itu juga dibantah oleh pimpinan pabrik setempat, bukan limbah dari pabriknya. Busa hitam berbau busuk yang viral turun dari langit di Pantura Subang masih menyimpan misteri bagi warga. Mereka awalnya mengira busa ini adalah awan hitam hingga parasut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang pun akhirnya turun tangan. Menurut hasil pemeriksaan di lokasi penemuan, petugas DLH Subang memastikan busa hitam ini hanya busa biasa. Meskipun berbau busuk, menurut kesaksian warga, DLH memastikan busa ini sebenarnya tidak berbahaya. Namun pemeriksaan hanya dilakukan melalui foto dan video ditambah kesaksian warga. Kini petugas DLH tidak menemukan busa hitam itu karena mudah lenyap saat terkena air. DLH Subang menduga busa hitam ini berasal dari pabrik oli bekas yang terbakar di Karawang pada Kamis malam lalu. Sedangkan busa hitam yang muncul di Subang dilaporkan pada Jumat siang dan baru viral di media sosial pada Senin dan Selasa. Sementara itu, pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar lokasi turunnya busa hitam membantah busa hitam itu adalah limbah yang berasal dari pabriknya. Nah, dugaan sementara ini karena di hari Kamis malam Jumat itu ada kejadian kebakaran perusahaan pengolahan oli bekas di Karawang. Dugaan sementara mungkin disebabkan karena ada busa itu dari kejadian tersebut. Betul, tempat di pabrik saya juga kejatuhan sebabnya. Banyak, dan itu gelembung busa itu agak besar-besar, berbau lagi. Tapi dari pihak perusahaan memastikan bukan dari perusahaan? Bukan, kalau kita kan tiap hari limbah kita dikelola sama masyarakat, diambil selatnya ya gitu ya. Jadi pengelolaan juga bagus kita. Kemunculan busa hitam baru pertama kali terjadi di wilayah Pantura Subang. Busa itu juga tidak muncul lagi pada hari-hari berikutnya sehingga menimbulkan pertanyaan bagi warga setempat. Dari Subang, Jawa Barat, Hilmi Abdul Halim, jurnalis NTV melaporkan.